Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini saya Dinda Febrianti akan membacakan materi critical journal review saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berbasis Matematika Terapan pada Materi Matriks. Terutama yang saya hormati adalah Bapak Dr. Amberhut Dalimonte, STMkom selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Terapan. Adapun identitas jurnal yang akan saya review, jurnal utama adalah Pengembangan Bahan Ajar Matematika Berbasis Matematika Terapan pada Materi Matriks. Penulisnya adalah Rahma Yuliastuti dan Joko Subagio. Lembaga penulisnya Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Lembaga penerbit Jurnal Cendekia Jurnal Pendidikan Matematika. Nomor ISSN 2579958. Volume 5 nomor 3. Tahun November 2021. Dan jurnal pembandingnya Pengembangan Modul Berbasis Matematika Terapan pada Matriks untuk peserta didik kelas 10 SMK jurusan Teknologi dan Rekayasa. Penulisnya Maila Asyiafa dan Joko Subagio. Lembaga penulis Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Lembaga penerbit Jurnal Cendekia Jurnal Pendidikan Matematika. Nomor ISSN 26140338. Volume 5 nomor 3 tahun November 2021. Batasan isi jurnal. Dalam hal ini, kedua jurnal dapat kita lihat sama-sama menganalisis pengembangan bahan ajar matematika berbasis matematika terapan pada materi matriks pada jenjang sekolah menengah kejuruan. Maka dapat dibandingkan bahwa satu pendahuluan. Dalam hal ini, jurnal utama menjelaskan materi yang dibahas tentang satu kesulitan yang dihadapi siswa ketika belajar matematika adalah sejauh mana materi matematika yang mereka alami berbeda dengan kehidupan nyata yang mereka jalani. Mayani dan Rizky 2016. Pada jurnal pembanding menjelaskan tentang ada beberapa kesulitan yang dialami peserta didik SMK saat menyelesaikan soal matematika materi matriks, yaitu peserta didik tidak bisa menemukan rumus dalam menyelesaikan masalah. Peserta didik tidak bisa melakukan operasi perhitungan dengan benar dan peserta didik tidak bisa menyelesaikan soal dalam bentuk cerita sampai akhir. Yang kedua adalah kajian teori. Dalam segi kajian teori, dalam kedua jurnal sama-sama membahas tentang model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan ADDIE yang terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap analisis, tahap rancangan, tahap pengembangan, dan tahap implementasi dan tahap evaluasi. Yang ketiga adalah metodologi yang digunakan. Dari segi metode yang digunakan pada kedua jurnal dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan, research and development. Model pengembangan ADDIE yang dikemukakan oleh Tege, Ijampeli, dan Pujiawan 2014 yang terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap analisis, tahap rancangan, tahap pengembangan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Maka dari itu, peneliti memilih model ADDIE karena langkah-langkah yang disusun secara bertahap dan sistematis dari segi subjek pada jurnal pertama tidak dijelaskan secara detail dan rinci. Sedangkan pada jurnal pembanding, subjek meliputi guru, wali murid, dan murid yang dijadikan sumber penelitian. Selanjutnya dalam berbagai hal di segi metode dan langkah penelitian pada kedua jurnal memiliki kesamaan atau serupa walau tidak 100%. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Pada jurnal utama menjelaskan bahwa hasil dari mengikuti hasil penelitian ahli, kepraktisan bahan ajar oleh guru, juga respon siswa, maka produk akhir pengembangan ialah bahan ajar matematika berbasis matematika terapan pada materi matriks untuk SMK Teknik Instalasi Tenaga Listrik
dapat dikatakan mencukupi aspek kelayakan bahan ajar, mencakup kriteria kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan untuk digunakan. Sedangkan pada jurnal pembanding menjelaskan pengembangan modul berbasis matematika terapan pada materi matriks untuk peserta didik kelas 10 SMK jurusan Teknologi dan Rekayasa. Modul dinyatakan layak oleh ahli materi dan ahli media. Modul akan diuji cobakan kepada guru dan peserta didik. Pengujian modul matematika terapan terdiri dari uji coba skala kecil dan uji coba skala besar. Modul matematika terapan yang diujikan kepada guru mencakup aspek penyajian materi, aspek bahasa, aspek tampilan, dan aspek kegunaan pada ujian kegunaan. Pada uji coba skala kecil, modul matematika terapan akan diuji coba kepada 2 orang guru matematika. Selanjutnya, modul berbasis matematika terapan yang akan diujikan kepada peserta didik mencakup aspek ketertarikan, aspek penyajian, dan aspek bahasa. Pada uji coba skala kecil, modul matematika terapan akan diuji coba kepada 5 orang peserta didik matematika. Kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran dari jurnal utama, berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan disimpulkan bahwa penilaian hasil validasi bahan ajar para ahli memperoleh 84,12% sangat layak, sehingga bahan ajar sudah dikatakan layak dan dapat diuji cobakan dengan revisi. Oleh sebab itu, bahan ajar matematika berbasis matematika terapan pada materi matriks telah memenuhi aspek kelayakan bahan ajar, mencakup kriteria validitas, kepraktisan, dan keefektifan, mengikuti hasil validasi para ahli, serta respon guru dan juga siswa. Adapun saran dari hasil penelitian ini untuk peneliti selanjutnya, yaitu meneliti pengaruh bahan ajar yang dibuat terhadap output belajar siswa sebelum dan setelah bahan ajar digunakan. Sedangkan kesimpulan dan saran pada jurnal pembanding adalah berdasarkan penelitian dan pengembangan bahan ajar matematika terapan pada materi matriks untuk peserta didik kelas 10 SMK jurusan Teknologi dan Rekayasa diantaranya yaitu A. Pada penelitian ini telah dikembangkan bahan ajar pembelajaran matematika matriks dengan menggunakan model ADDIE. Dikembangkan dengan beberapa tahap, diantaranya analisis. Tahap ini peneliti mencari informasi kebutuhan pembelajaran kepada peserta didik. Perancangan. Penelitian menentukan bahan ajar dan merancang produk. Pengembangan. Peneliti melakukan validasi terhadap produk awal dan setelah itu diuji coba kepada subjek penelitian dengan uji coba skala kecil dan uji coba skala besar untuk mendapatkan revisi dan menghasilkan produk akhir. Penerapan pada tahap ini menghasilkan produk yang sudah diperbaiki dari validator. B. Validasi modul matematika terapan materi matriks mendapatkan penilaian kriteria baik oleh ahli materi dan presentasi 80% dan penilaian berkriteria sangat baik oleh ahli media dengan presentasi 82%. Pembahasan. Analisis relevansi atau keterkaitan permasalahan yang terdapat pada jurnal yang direview. Pada jurnal utama, permasalahan yang terdapat pada pemaparan pembelajaran di SMK belum banyak menyentuh materi yang sesuai dengan bidang kejuruan. Matematika SMK khususnya pada materi matriks belum memperlihatkan jangkauan materi matematika terapan berdasarkan pengamatan awal buku sekolah elektronik atau BSE. Hal tersebut mengakibatkan mereka belum memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan karena mereka yang diberikan tidak membantu siswa membuat koneksi ke dunia mereka. Tujuannya penelitian untuk mewujudkan bahan ajar matematika berbasis matematika terapan pada materi matriks yang valid, praktis, dan efektif. Dan metode yang digunakan adalah metode penelitian yang dipakai yaitu Research and Development atau R&D dan model ADDIE dengan 5 tahap. Maka penelitian merumuskan judul penelitiannya adalah
pengembangan bahan ajar matematika berbasis matematika terapan pada materi matriks. Sedangkan pada jurnal pembanding, permasalahan yang terdapat pada pemaparan pembelajaran ada beberapa kesulitan yang dialami peserta didik SMK saat menyelesaikan soal matematika materi matriks, yaitu peserta didik tidak bisa menentukan rumus dalam menyelesaikan masalah. Peserta didik tidak bisa melakukan operasi perhitungan dengan benar, dan peserta didik tidak bisa menyelesaikan soal dalam bentuk cerita sampai akhir. Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan peneliti, merasa perlu melakukan penelitian dengan judul pengembangan bahan ajar pembelajaran matematika terapan pada materi matriks untuk peserta didik SMK jurusan Teknologi dan Rekayasa, dan metode yang digunakan adalah metode dalam penelitian ini metode penelitian dan pengembangan research and development, model pengembangan ADDIE yang terdiri dari 5 tahap: analisis, tahap rancang, tahap pengembangan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Tujuan penulisan jurnal. Tujuan penulisan jurnal menambah pengetahuan tentang kegunaan dalam mempelajari matematika terapan, terutama dalam materi matriks, dan juga dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam meringkas, menganalisa, dan membandingkan serta memberi kritik pada jurnal, serta menguatkan pengetahuan tentang bagaimana bertindak, menilai, mempelajari, berpendapat terhadap matematika terapan dalam materi matriks. Yang B adalah analisis relevansi atau keterkaitan antara tujuan penulis jurnal dengan output atau hasil yang terdapat pada jurnal yang direview. Keterkaitan tujuan jurnal dengan jurnal yang saya review adalah: saya mendapatkan penambahan pengetahuan tentang pengembangan matematika terapan materi matriks dari jurnal yang saya review, dan saya juga bisa lebih berpikir kritis di dalam pencarian informasi dari setiap subbab jurnal yang saya review. Metode dan hasil. Metode yang digunakan penulis pada kedua jurnal yang saya review dari segi metode yang digunakan pada kedua jurnal ini dalam penelitian adalah metode penelitian dan pengembangan atau research and development, model pengembangan ADDIE yang dikemukakan oleh Tega Jempel dan Pujiawan 2014 yang terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap analisis, tahap rancangan, tahap pengembangan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Maka dari itu penelitian memilih model ADDIE karena langkah-langkah yang disusun secara bertahap dan sistematis. Metode ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Yang B, analisis relevansi atau keterkaitan antara metode penelitian dengan hasil serta pembahasan yang dikemukakan penulis dalam jurnalnya. Dari segi metode yang digunakan pada kedua jurnal dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan research and development, di mana metode ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Seperti pada jurnal utama, bahan ajar matematika berbasis matematika terapan pada materi matriks untuk SMK Teknik Instalasi Tenaga Listrik dapat dikatakan mencakup aspek kelayakan bahan ajar, mencakup kriteria kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan untuk digunakan atau tidak. Dan pada jurnal pembanding, pengembangan modul berbasis matematika terapan pada materi matriks untuk peserta didik kelas 10 SMK jurusan Teknologi dan Rekayasa, modul dinyatakan layak atau tidak oleh ahli materi dan ahli media. Modul akan diuji cobakan kepada guru dan peserta didik. Kesimpulan. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil review kedua jurnal adalah dengan menggunakan metode penelitian dan pengembangan research and development, di mana metode ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Seperti pada kedua jurnal, di mana bahan ajar matematika berbasis matematika terapan pada materi matriks layak untuk digunakan, dan pengembangan modul berbasis matematika terapan pada materi matriks untuk peserta didik kelas 10 SMK jurusan Teknologi dan Rekayasa, modul dinyatakan layak atau tidak oleh ahli materi dan ahli media. Modul akan diuji cobakan kepada guru dan peserta didik. Sekian hasil presentasi CGR saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.